Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Aulia dari kelas 12 Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Gresik. Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim atau Maktum Ibrahim As-Samakudin. Beliau diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada tahun abad 14 babat tanah Jawi. Versi Mensma menyebutnya Asmarakandi. Mengikuti pengucapan lidah Jawa terhadap As-Samarkandi, Maulana Malik Ibrahim kadang juga disebut sebagai Syekh Maghribi. Sebagian rakyat bahkan menyebutnya kakek bantal. Ia bersaudara dengan Maulana Ishaq, ulama terkenal di Samudra Pasai, sekaligus ayah dari Sunan Giri, Raden Paku. Ibrahim dan Ishaq adalah anak dari seorang ulama Persia bersama Maulana Jumadil Kubro yang menetap di Samarkand. Maulana Jumadil Kubro diyakini sebagai keturunan ke-10 dari Syahidini Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Maulana Malik Ibrahim pernah dikemukakan di Champa, sekarang Kamboja, selama 13 tahun sejak tahun 1379. Ia bahkan menikahi putri raja dan memberinya 2 putra. Mereka adalah Raden Rahmat, dikenal dengan Sunan Ampel, dan Sayyid Ali Murtada alias Raden Santri. Merasa cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu, tahun 1392 Masehi, Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa meninggalkan keluarganya. Beberapa versi menyatakan bahwa kedatangannya disertai beberapa orang daerah yang ditujunya pertama kali ke desa Sembalo, daerah yang masih berada Kecamatan Manyar, 9 km arah utara kota Gresik. Aktivitas pertama yang dilakukan ketika itu adalah berdagang dengan cara membuka warung. Warung itu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Selain itu, secara khusus Malik Ibrahim juga menyediakan diri untuk mengobati masyarakat secara gratis. Sebagai tabib, kabarnya ia pernah diundang untuk mengobati istri raja yang berasal dari Champa. Besar kemungkinan permaisuri tersebut adalah kerabat istrinya. Maulana Malik Ibrahim juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Ia merangkul masyarakat kasta bawah yang disisihkan dalam Hindu. Maka sempurnakanlah misi pertamanya, yaitu mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Selesai membangun dan menata pondoknya tempat belajar agama di Leran, tahun 1419 Masehi, Maulana Malik Ibrahim wafat. Makamnya kini terdapat di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Cukup sekian dari saya. Maaf bila ada banyak kesalahan karena masih di tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurona dari kelas 12 Agama akan mempresentasikan tentang Sunan Kalijaga. Nama kecil Sunan Kalijaga itu Raden Salib. Dia lahir pada tahun 1450 Masehi. Ayahnya yaitu Aldiwirata Adipati Tuban, keturunan Majapahit. Nama lain Sunan Kalijaga yaitu Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban atau Raden Abdurrahman. Masa hidupnya diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit pada tahun 1478, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten,
dan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada tahun 1546. Ia ikut merancang Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Dalam berdakwah, ia mempunyai pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya atau Sunan Bonang. Paham keagamaannya cenderung spesifik berbasis salaf. Maka ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir wayang, seni gamelan, serta seni suara atau suluk sebagai sarana dakwah. Ia juga menciptakan baju takwa, perayaan sekaten, gerebek maulud, layang kalimat sada atau menginterpretasikan kalimat syahadat dan lakon wayang Petruk jadi raja. Lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin, serta masjid diyakini sebagai Sunan Kalijaga. Sebagai besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga, diantaranya Adipati Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang atau sekarang menjadi Kota Gede, Yogyakarta. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1513 dan dimakamkan di Kadilangu, Kota Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mustakimah, saya dari kelas 12 agama. Di sini saya akan memaparkan tentang Sunan Ampel. Nah, jadi Sunan Ampel menurut Begdak Tanah Jawi dan silsilah Sunan Kudus, Sunan Ampel ini di masa kecilnya itu dikenal dengan nama Raden Rahmat. Nah, dan juga nama Ampel itu diidentikan dengan nama tempat di mana dia lama bermukim, yakni di daerah Ampel. Ampel atau Ampel Denta yakni bertempat di wilayah Surabaya, yaitu bertempat di Kecamatan Wonokromo. Nah, berapa versi yang menyatakan Sunan Ampel masuk ke tanah Jawa atau ke Pulau Jawa, yaitu pada tahun 1443 Masehi. Nah, dia tidak sendiri, yaitu dia itu bersama sang adik, yaitu yang bernama Sayyid Ali Murtada. Pada tahun 1440 sebelum masuk ke Pulau Jawa, mereka sempat singgah dulu di Palembang, yaitu selama 3 tahun lamanya. Nah, kemudian berlabuhlah ke daerah Gresik. Nah, lalu pada Sunan Ampel ini menikah dengan seorang putri dari Adipati Tumbang, yaitu Dawi Chandrawati. Mereka ini mempunyai putra dan putri, yaitu diantara menjadi penerusnya, yaitu salah satunya adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Nah, tidak lupa juga di sini Sunan Ampel menganut madhab Syafi'i. Tetapi kalau mengajarkan kepada santrinya, Sunan Ampel lebih mengajarkan sederhana yang menandakan pada ini dengan nama penanaman akidah dan ibadah. Nah, Sunan Ampel juga memberitahu bahwa tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif, yaitu seperti meminum arak, seperti mencuri dan berzinah dan hal negatif yang lainnya. Sekian dari saya tentang Sunan Ampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Anwar dari kelas 12 agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Sunan Giri. Sunan Giri adalah nama salah satu seorang wali songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sebagai data pribadi, Sunan Giri lahir
pada tahun 1442 di Blambangan, Majapahit. Meninggal pada tahun 1506 di Giri Kedaton, Majapahit. Pasangan atau istri yaitu Dewi Mustasiah Asikoh Dewi Wardah, dan mempunyai anak dari Mustasiah Asikoh Raden Ratu Gede Kukusan, Sunan Dalem, Sunan Tegalwangi, Nyai Ageng Selulur, Sunan Kidul Rade Gede Saworasa, Sunan Kulon, Sunan Waruju. Pernikahan dengan Dewi Wardah, Pangeran Pasir Bata, dan Siti Rohbaya. Nama orang tua Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudra. Ia lahir di Blambangan tahun 1442 yang dimakamkan di Desa Giri. Hanya singkat, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Samsia. Saya akan menjelaskan tentang biografi Sunan Derajat. Nama kecil Sunan Derajat adalah Raden Qasim. Ia termasuk anak dari Sunan Ampel. Dengan demikian, ia bersaudara dengan Sunan Bonang. Diperkirakan Sunan Derajat yang bergelar Raden Saripudin ini lahir pada tahun 1470 Masehi. Tugas pertama dari Sunan Derajat ialah untuk berdakwah di pesisir Gresik melalui laut. Kemudian ia terdampar di Dusun Jelog, pesisir Banjarwati atau Lamongan. Kemudian ia terdampar. Setahun berikutnya, Sunan Derajat berpindah ke selatan dan mendirikan padepokan santri dalam Duwur yang kini bernama Desa Derajat, Pacirian, Lamongan. Dalam pengajaran tauhid dan akidah, Sunan Derajat mencontoh dari ayahnya langsung dan tidak banyak mendekati budaya lokal. Cara penyampaiannya mengadaptasi kesenian yang dilakukan Sunan Muria dan banyak berdakwah kepada masyarakat dengan menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Tembang Macapat Pangkur disebutkan sebagai ciptaannya. Gamelan Singo Mengkok peninggalannya terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat. Sunan Derajat dikenal sebagai seorang yang bersahaja dan suka menolong. Ia juga mengasuh anak-anak yatim dan fakir miskin di pondok pesantrennya. Mungkin cukup sekian biografi Sunan Derajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Bonang memiliki nama asli yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan Dewi Cendrawati yang sering syuting di Ayam. Beliau diperintahkan oleh ayahnya untuk berdakwah di daerah Lasem, Rembang, Tuban, dan daerah Sempadan, Surabaya. Dalam berdakwah, Raden Maklum Ibrahim sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka berupa seperangkat gamelan yang disebut dengan bonang. Tembang-tembang yang diajarkan Raden Maklum Ibrahim yaitu tembang yang berisikan ajaran agama Islam sehingga penduduk sudah mempelajari agama Islam dengan senang hati, bahkan bukan dengan paksaan. Beliau juga menciptakan seni sastra yang disebut dengan suluk. Sampai saat ini, karya sastra Sunan Bonang itu dianggap sebagai karya yang sangat hebat dan makna kehidupan beragama. Ajaran yang biasanya disampaikan dengan sekarat tembang disebut dengan suluk, dan yang diungkapkan secara biasa disebut dengan wirid. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525.
dan tempatnya berada di Kota Tuban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madaika Dewida dari 12 Agama akan menceritakan sedikit biografi tentang Sunan Kudus. Sunan Kudus lahir pada tanggal 9 September tahun 1400. Strategi dakwah Sunan Kudus yaitu dengan cara mendekatkan kultur, artinya Sunan Kudus mengarahkan masyarakat Hindu-Buddha ke dalam budaya Islam. Peranan Sunan Kudus dan menyebarkan Islam yaitu mengajak mereka memeluk agama Islam. Yang selanjutnya, sarana Sunan Kudus untuk menyebarkan agama Islam yaitu Sunan Kudus menggunakan sapi sebagai sarana penarik masyarakat untuk datang mendengarkan dakwahnya. Sunan Kudus juga membangun Menara Kudus yang merupakan gabungan kebudayaan Islam dan Hindu yang juga terdapat masjid yang disebut Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga. Kemudian ia berkelana ke daerah Tandus di Jawa Barat, seperti Sragon, Simo, dan Gunung Kidul. Sunan Kalijaga dengan penyampaian dakwahnya yang halus pada wali menunjukkan untuk berdakwah ke daerah Kudus. Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu-Buddha. Hal ini terlihat dari arsitektur Masjid Kudus. Suatu waktu ia memancing masyarakat untuk mendengarkan tabliknya. Untuk itu ia sengaja menambahkan sapinya yang diberi nama Kubo Gumarong dan di halaman masjid. Orang-orang Hindu yang mengagungkan sapi pun bersimpati, apalagi setelah mereka mendengar penjelasan Sunan Kudus tentang surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Sampai sekarang sebagian masyarakat tradisional Kudus masih menolak untuk menyembelih sapi. Sunan Kudus juga mengubah cerita-cerita ketauhidan, sebuah pendekatan yang tampaknya mengadopsi cerita 1001 malam dari masa kekhalifahan Abbasiyah. Cerita tersebut disusun berseri sehingga masyarakat tertarik untuk mendengarkan kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Husain Barok dari kelas 12 Agama, kita akan menjelaskan tentang Sunan Muria. Sunan Muria adalah Raden Muhammad Said. Beliau merupakan anak dari Sunan Kalijaga. Untuk masalah lahir, beliau tidak ada yang tahu lahirnya tahun berapa. Tetapi kalau wafat, beliau wafat pada tahun 1551. Nama Muria sendiri diambil dari salah satu gunung yang menjadi tempat terakhir beliau hidup di dunia, yaitu Gunung Muria. Jadi sebutan beliau adalah Sunan Muria. Gaya dakwah Sunan Muria. Jadi gaya dakwah Sunan Muria diadopsi dari gaya dakwah seorang Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga yang berdakwah secara menggunakan kesenian dengan metode kesenian. Jadi Sunan Muria juga menjadikan gaya kesenian itu sebagai cara berdakwahnya. Sunan Muria terkenal sebagai orang yang menjadi salah satu penengah di antara dua masalah yang timbul di berbagai masalah. Jadi Sunan Muria seringkali dijadikan penengah apabila ada yang memecahkan masalah seperti itu. Jadi Sunan Muria selalu memecahkan masalah apa yang diberikan kepadanya, seperti itu. Dan juga Sunan Muria itu merupakan orang yang membuat pupuh kinanti, pupuh sinong. Jadi kesenian-kesenian yang ada sekarang itu bermula dari beliau, dari prestasi beliau atau kreativitas beliau, seperti itu. Hikmah yang dapat kita ambil dari pernyataan Sunan Muria tersebut yaitu yang pertama, kita tidak boleh tidak untuk berdakwah. Apabila Allah menyerukan kepada kita untuk berdakwah, kita haruslah
langsung berdakwah, karena atiullah yang pertama bertaat kepada Allah, wa atiur rasul, dan yang kedua taat kepada rasul, yang ketiga ulil amri minkum, dan taat kepada ulil amri atau pemerintah setempat. Jadi apapun yang Allah perintahkan kepada kita, kita harus melakukannya seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk Sunan Muria. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinda Aulia. Saya akan mempresentasikan kembali dengan membawa judul Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah diperkirakan lahir sekitar tahun 1448 Masehi. Ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran, Raden Manah Rarasa. Adapun ayahnya adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir, keturunan Bani Hashim dari Palestina. Syarif Hidayatullah mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Ia sempat berkelana ke berbagai negara. Dalam usia muda itu, ilmunya sudah sangat banyak. Maka ketika pulang ke tanah leluhurnya, yaitu Jawa, ia tidak merasa kesulitan melakukan dakwah. Menyusul dirinya Kesultanan Demak Bintoro, dan atas restu kalangan ulama lain, ia mendirikan Kesultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pakumwati. Dengan demikian, dengan Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya wali yang memimpin pemerintah. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai cucu Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke dalam Pasundan atau Priangan. Dalam dakwah, ia menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas. Namun, ia juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah. Bersama putranya Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati juga melakukan ekspedisi ke Banten. Penguasa setempat Puncak Umum menyerahkan secara sukarela penguasaan wilayah Banten tersebut yang kemudian menjadi cikal bakal Kesultanan Banten. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya hanya untuk menekuni dakwah. Kekuasaan itu diserahkan kepada Pangeran Pasarean. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon, dahulu Cirebon. Ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.